Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Angelita Pradawejak dengan NIM 20110124. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di video kali ini saya akan mereview perbedaan dari beberapa database. Di antaranya ada Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Baik, yang pertama ada Firebase. Firebase adalah layanan yang disediakan oleh Google yang dapat memberikan kemudahan kepada para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase atau Base Backend as a Service menjadi solusi yang dapat mempercepat proses pekerjaan developer. Jadi, dengan menggunakan layanan ini, developer apps dapat melakukan fokus pada pengembangan aplikasi tanpa bersusah payah pada urusan backend. Kemudian, dari segi layanan versi lama ini memberikan servis trial atau percobaan, tapi beruntungnya saat ini Anda dapat menggunakan layanan ini secara gratis dengan batasan tertentu. Jenis layanan yang tersedia pada Firebase ada dua pilihan, yaitu yang pertama Spark. Spark adalah layanan Spark ini Anda dapat menggunakan layanan ini secara gratis. Terus yang berikut jenis layanan ini Anda dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan yang Anda gunakan. Yang berikut ada manfaat Firebase. Berikut beberapa manfaat dalam menggunakan Firebase. Yang pertama, bergerak cepat, menghemat waktu, hasil analisa yang didapat lebih baik berdasarkan data, dapat bekerja di semua platform. Yang berikut, penyesuaian skala dengan mudah dan mendapat dukungan gratis. Jenis-jenis Firebase. Yang pertama, ada Firebase Analytics. Yang berikut ada Firebase Call, Message, dan Notification. Ada Firebase Authentication, Firebase Cloud Firestore, Firebase Real-Time Database, Firebase Hosting. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa Firebase dapat membuat aplikasi yang berkolaboratif dan kaya akan fitur dan menyediakan akses yang aman ke database langsung pada kode sisi klien. Selain itu, menggunakan Firebase juga bermanfaat dalam memudahkan aplikasi atau website, baik untuk pengembangan maupun untuk data analisa. Yang kedua ada MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS (Database Management System) menggunakan perintah SQL (Short Query Language) yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Yang pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua ada shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS (Relation Database Management System), sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relation database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Yang berikut ada fungsinya. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengolah database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks.
yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Baik, yang berikutnya ada kelebihan dari MySQL. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan diukur dari segi penggunaan dan fitur yang dimiliki. Yang pertama, bersifat open source. Untuk penggunaan dari MySQL dapat diakseskan oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisensi, yaitu Free Software dan Steward. Selain itu juga termaksud dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi database server. Yang berikut menggunakan penggunaan multi-user. MySQL dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungan di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersama atau teamwork. Yang berikut, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP MyAdmin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Laravel dan Codeglitter. Yang berikut perangkat lunak portable. Kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini dimaksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform atau multi-platform, sehingga dapat dijadikan baik dari sisi Windows, Linux, maupun Mac OS. Kekurangan dari MySQL: kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobil. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobil, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL, karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengolahan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dan metode clone yang lebih real-time. Yang berikut, teknik support yang kurang mendukung. Teknik support yang dimiliki oleh MySQL sendiri rasanya kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi teknik support. Yang berikut, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengolah basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan Big Data atau BigQuery, karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Baik, yang berikutnya ada kesimpulan. MySQL adalah salah satu jenis DBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengolah sistem basis data secara terstruktur. PHP MyAdmin adalah salah satu fitur untuk menggunakan antara PHP dengan MySQL. Fungsi dari MySQL yang paling penting adalah memudahkan penggunaan dalam mengakses data dalam bentuk stream dan diakses secara personal maupun publik di website. MySQL memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi fitur maupun penggunaan. Jadi, gunakanlah untuk kebutuhan bisnis atau organisasi yang mengolah data dengan kapasitas rendah.
Jika memerlukan basis data dan jumlah tabel yang besar, maka lebih menggunakan basis data cloud atau big data. Yang berikut ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer yang relasional yang difungsikan untuk kalangan rumahan dan perumahan kecil hingga menengah yang menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan garis yang attitude sehingga memudahkan pengguna. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis yang mendukung standar ODBC. Fungsi Microsoft Access. Yang pertama, berfungsi untuk membuat program aplikasi penyimpan buku perpustakaan. Yang kedua, berfungsi untuk membuat program aplikasi daftar hadir. Yang berikut, berfungsi untuk membuat form dan subform. Yang berikut, berfungsi untuk membuat basis data atau database. Yang berikutnya, berfungsi untuk membuat laporan keuangan. Berikutnya, berfungsi untuk membuat program aplikasi gaji karyawan. Yang berikut berfungsi untuk membuat program aplikasi berkaitan dengan jumlah peserta didik. Yang berikut berfungsi untuk membuat program aplikasi persediaan barang atau inventory. Yang berikutnya, kelebihan atau keunggulan Microsoft Access. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Yang berikutnya, tampilannya lebih mudah digunakan daripada aplikasi basis data lainnya. Yang berikut kekurangan Microsoft Access, yaitu merupakan program aplikasi berbayar, kecuali menggunakan Microsoft Office bajakan maka tidak dipungut biaya. Yang keempat, Oracle. Oracle adalah software yang pertama kali menerbitkan SQL Structured Query Language di dalam pengelolaan database. Adanya SQL ini membuat penggunaan komputer lain dapat mengakses informasi dari dalam database komputer yang menggunakan sistem RDBMS dengan mudah dan cepat. Fungsi Oracle hampir sama seperti fungsi software database biasa atau DBMS, yaitu sebagai pengolah data yang tersimpan dalam database. Tetapi Oracle adalah RDBMS yang memiliki perbedaan fungsi dengan software DBMS. Perbedaan fungsi tersebut intinya dalam hal pengelolaan database. Kesimpulan yang dapat diambil, Oracle merupakan sistem manajemen database yang sungkar dipelajari, membosankan, lambat, dan mahal ketimbang sistem manajemen database MySQL dan PostgreSQL. Tetapi tak sempat dipungkiri, ternyata Oracle dapat mendapatkan respek yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar di dunia. Karena Oracle memiliki fungsi nasionalitas atau benar-benar berfungsi. Fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat diandalkan untuk pengembangan.